Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Maulana dari kelas kepemimpinan K457. Kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai salah satu sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu punya tekad. Tekad adalah sebuah kemauan yang kuat untuk mencapai dan menjadi yang lebih baik. Memiliki tekad juga berarti memiliki sebuah niatan yang berakar kuat. Tekad perlu hadir sebagai pemandu perjalanan perubahan serta menjadi sebuah pengingat saat ketidakberhasilan tersebut menerpa. Nelson Mandela pernah berkata, ketika seseorang memiliki kebulatan tekad, maka ia akan dapat mengatasi segala sesuatu. Tekad yang bulat serta jiwa yang pantang menyerah menjadi hal yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin menurut seorang Nelson Mandela. Jika masih ada keraguan di dalam hati ketika seorang menjadi seorang pemimpin, alangkah lebih baik untuk meminta pendapat orang lain dan jangan egois. Kumpulkan semua pendapat tersebut dan bulatkan tekad. Kebulatan tekad itu sendiri diimplementasikan menjadi beberapa kriteria. Yang pertama, punya manajemen yang baik untuk diri sendiri. Kriteria pertama yang harus kita miliki untuk menjadi seorang pemimpin yang baik adalah bisa mengatur diri sendiri sebelum bisa mengatur orang lain. Tentunya harus bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Dengan begitu tentunya akan sangat berdampak positif bagi upaya untuk menjadi predikat seorang pemimpin yang ideal. Intinya bisa mengontrol dan disiplin terhadap semua tindakan yang dilakukan. Yang kedua, punya strategi dalam bertindak. Setelah manajemen diri, kriteria selanjutnya yang wajib dimiliki adalah segala tindak tanduknya harus disusun dengan baik dan penuh dengan strategi. Seorang pemimpin, keputusan tentunya berada di tangan kita, baik atau buruknya langkah apa yang kita ambil dan tim selanjutnya ke depannya tentunya bergantung pada decision yang kita ambil. Oleh karena itu, seorang pemimpin haruslah cerdas dalam menentukan strategi terbaik yang nantinya mampu memberikan hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik. Kita tahu komunikasi itu peranannya sangat penting dalam sebuah aspek kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga sampai lingkungan pekerjaan. Komunikasi yang baik tentunya akan menjadikan semua aspek tersebut dapat berjalan sebagai semestinya. Dan bukan cuma soal komunikasi itu sendiri, namun ia juga harus tahu bagaimana menciptakan sebuah pola komunikasi yang efektif. Artinya, kapan harus berbicara dan kapan harus untuk mendengarkan. Yang keempat, tidak lepas tangan, tapi bisa bertanggung jawab. Nah, ini merupakan sebuah kriteria yang tidak kalah penting. Sebagai seorang pemimpin, tentunya kita akan memikul tugas dan tanggung jawab yang cukup besar. Oleh karenanya, apapun yang terjadi di depan nanti, dengan segala resiko, kita harus menjadi seorang pemimpin yang berani untuk bertanggung jawab. Dan jangan sampai kita lepas tangan, yang artinya melepaskan sesuatu hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita. Yang terakhir, punya tujuan yang jelas dan konsisten untuk mencapainya. Sebuah kesalahan besar jika berpikir untuk melangkah tanpa memiliki tujuan yang jelas, di mana situasi dan kondisi cenderung dinamis. Namun dengan memiliki tujuan yang jelas di awal akan membuat kita selalu fokus dan berusaha untuk mencari penyelesaian manakala terjebak dalam suatu hal yang menghambat. Misalnya ketika kita berada di tengah perjalanan dan ada hal yang membuat pendirian kita sedikit goyah. Dengan menerapkan pola pikir seperti ini, maka kita telah memenuhi kriteria menjadi seorang pemimpin yang baik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.